Pergi ke stasiun Tebet. Dilanjut lagi ke Tanah Abang. Siapa yang tidak takut melihat kecoa terbang? Oke Gaspol Part 39-40. Maafkan Aku Istriku Season 2. Apa kamu yakin tidak akan mengundang Bima, Dev? Iren menatap putranya dengan serius. Devan menghela napas panjang sambil menatap ke arah wanita yang melahirkannya. Aku tidak mau Renata sampai ketemu dengan Bima, Ma. Kenapa? Bukankah kamu bilang Bima sudah menikah? Iren menatap putranya dengan heran. Kamu cemburu jika Bima datang dan bertemu dengan Renata. Lanjut Iren sambil menelisik wajah putranya yang terlihat khawatir. Bima menikahi perempuan itu karena terpaksa, Ma. Dia tidak mencintainya. Benarkah? Iren menutup mulutnya yang terkejut. Benar, Ma. Dia bahkan menikah tidak sampai sebulan setelah kepergian Renata bersama kita. Devan menatap sang mama. Lalu, apa hubungannya pernikahan Bima dengan Renata? Iren kembali bertanya. Perempuan parubaya itu ingin tahu apa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh putranya itu. Walaupun Renata setuju menikah denganku, bukan berarti dia benar-benar sudah mencintaiku, Ma. Apa maksud kamu, Dev? Kamu meragukan Renata? Pekik Iren. Ma. Iren segera menutup mulutnya saat Devan mengingatkannya agar tidak kembali berteriak. Aku hanya tidak yakin dengan diriku sendiri. Renata sangat mencintai Bima. Tidak mungkin dia begitu mudah melupakan lelaki itu di dalam hatinya. Devan mendesah panjang. Sayang. Iren meraih tubuh Devan ke dalam P3 lukanya. Perempuan parubaya itu sangat tahu bagaimana sang putra begitu mencintai Renata. Lelaki itu bahkan rela mengorbankan apa saja demi perempuan itu. Rasanya, akan tidak adil seandainya Renata tidak peka dan hanya berpura-pura mencintai Devan. Aku takut Renata akan berubah pikiran saat dia melihat Bima. Aku sangat takut, Ma. Kenapa kamu bicara begitu, Dev? Kamu harus percaya diri. Kalau kamu merasa kalau saat ini Renata belum sepenuhnya mencintaimu, kamu harus terus berusaha agar wanita itu benar-benar mencintaimu. Bukan malah berputus asa seperti ini. Iren menepuk bahu Devan. Kamu harus berjuang mendapatkan hati Renata. Sebentar lagi dia akan menjadi istrimu. Mama yakin, Renata akan menjadi istri yang baik untukmu. Iren kembali menasihati. Jangan terlalu berpikiran negatif. Sebentar lagi kalian akan menikah. Kalian bicarakan baik-baik. Jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan di antara kalian. Devan mengangguk mengerti. Apa yang dikatakan oleh sang mama memang benar. Dirinya terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Mama, Devan, kalian di sini. Renata tersenyum saat mendapati calon suami dan mertuanya, ternyata sedang duduk di dalam gazebo di taman belakang. Iren tersenyum menatap Renata. Mama tadinya ingin minum teh, tapi pas lewat taman, aku lihat calon suamimu duduk sendirian di sini kayak orang hilang. Iren terkekeh. Wanita parubaya yang terlihat masih cantik itu mengambil cangkir berisi teh miliknya. Satu tangannya menepuk bahu Devan. Memberikan kode pada laki-laki itu agar menceritakan semua masalahnya pada Renata. Devan mengangguk sambil tersenyum. Mama pergi dulu. Kalian bersantailah sebentar di sini. Iya, Ma. Renata tersenyum menatap kepergian Iren. Wanita itu tersentak kaget saat Devan tiba-tiba menarik tangannya kemudian mengangkat tubuhnya ke atas pangkuan pria tampan itu. Devan. Renata memukul lengan Devan membuat pria itu terkekeh kemudian memtigaluk perempuan yang sangat dicintainya itu dari belakang.
Semilir angin meniup rambut panjang Renata. Wanita itu menyandarkan tubuhnya membuat Devan semakin erat memeluknya. Devan. Devan memberikan kecopan di pipi wanita itu. Ada apa, sayang? Apa ada yang ingin kamu katakan? Devan meletakkan dagunya pada pundak Renata. Renata menghela napas panjang. Janji, tidak akan marah. Renata berbalik menatap ke arah Devan. Menatap manik mata pria itu dengan seksama. Devan membelai wajah cantik Renata yang hanya berjarak beberapa centis saja. Ada apa? Aku janji tidak akan marah. Apapun yang akan kamu katakan. Devan menatap wanita yang sangat dicintainya itu dengan hati berdebar. Entah kenapa, Devan merasa takut. Devan memberanikan diri mengecup sekilas B1 bir merah Renata. Jangan membuatku. Bisakah kamu tidak mengundang Bima dalam pernikahan kita? Aku mohon. Bisakah kamu tidak mengundang Bima saat pernikahan kita? Ulang Renata. Kenapa? Devan sedikit terkejut sekaligus bersyukur. Jawab dulu pertanyaanku. Bibir Renata mengerucut. Iya, sayang, apapun yang kamu mau, aku akan menurutinya. Devan menyambut bibir Renata yang mengerucut dengan bibirnya. Benar, kamu tidak akan mengundangnya. Raut wajah Renata berubah lega. Sungguh, ia belum siap bertemu dengan lelaki di saat rasa cintanya pada Devan baru saja tumbuh. Devan mengangguk. Apa yang dikatakan oleh Renata adalah jawaban dari kegelisahannya beberapa hari ini. Aku memang tidak ingin mengundangnya. Benarkah? Kenapa kamu tidak ingin mengundangnya? Renata menatap Devan yang langsung mengalihkan pandangannya. Kenapa? Aku takut. Takut. Renata memaksa wajah tampan itu menatapnya. Aku takut kamu masih menyimpan perasaan saat bertemu dengannya. Aku minta maaf. Devan menundukkan wajahnya. Tak berani menatap ke arah Renata yang tampak terkejut. Kedua tangannya yang melingkar pada pinggang perempuan itu mengerat. Devan mentigaluk perempuan itu dengan erat. Maafkan aku. Devan berucap lirih. Kamu tidak mempercayaiku, Dev. Devan menggelengkan kepalanya. Lalu, Renata mengangkat wajah tampan itu agar menatapnya. Aku tidak percaya diri. Aku takut semuanya hanya mimpi. Aku mencintaimu, Ren. Dari dulu sampai akhir nanti. Aku akan selalu mencintaimu. Aku takut setelah ini kamu pergi meninggalkan aku. Devan, apa yang kamu katakan? Part 40. Sesuai permintaan Renata, pernikahan Devan dilakukan secara sederhana di sebuah hotel bintang 5 di Bali. Devan hanya mengundang beberapa teman dekatnya sesama dokter. Lelaki itu benar-benar mantap tidak mengundang dua sahabatnya, Bima dan Aldrian. Begitupun Dika. Pengacara sukses itu juga hanya mengundang beberapa koleganya. Namun, berbeda dengan Iren, perempuan itu mengundang semua orang yang dikenalnya. Termasuk ibu-ibu sosialita yang selama ini selalu memamerkan putrinya untuk dijodohkan dengan Devan. Suasana pernikahan itu tampak meriah. Devan terlihat sangat tampan dengan tusido yang melekat di tubuhnya yang sempurna. Sementara Renata, perempuan itu terlihat sangat cantik dengan balutan gaun pengantin. Akad nikah Devan dan Renata dilangsungkan di rumah besar orang tua Devan tadi pagi. Siang sampai malam hari, acara resepsi dilangsungkan di hotel. Renata tersenyum saat beberapa tamu undangan mendekatinya dan memberikan selamat. Begitupun dengan Devan yang tak menghentikan senyum pada wajah tampannya. Saat para tamu menjauh, Devan meraih tangan Renata dan menggenggamnya erat.
merasakan bahagia yang merajai hatinya. Terima kasih, sayang. Mimpiku untuk menikahimu akhirnya tercapai. Devan tersenyum sambil mengecup lembut tangan Renata. Aku sangat bahagia bisa menikah denganmu, Devan. Renata tersenyum dengan cantik. Kedua matanya berembun menatap haru pada lelaki di depannya yang begitu mencintainya. Aku lebih-lebih bahagia menikah dengan bidadari secantik kamu. Devan tersenyum. Wajahnya sangat tampan dengan binar bahagia di matanya. Kemesraan Devan dan Renata terhenti saat beberapa orang tamu kembali mendekati mereka. Kedua mempelai pengantin itu tersenyum menyambut para tamu yang memberikan selamat pada mereka. Semakin malam, acaranya semakin meriah. Beberapa artis ibu kota yang mereka undang tampil satu persatu memeriahkan acara resepsi pernikahan itu. Hingga saat acara akan berakhir, seseorang yang sengaja tidak diundang oleh mereka datang bersama seorang wanita cantik yang menggandeng lengan pria itu. Kau memang benar-benar BR3 ngesek, Dev. Aldrian meninju bahu Devan kemudian memeluknya. Selamat, bro. Akhirnya kamu berhasil meluluhkan hatinya. Devan menepuk-nepuk bahu Devan. Terima kasih juga karena kamu sudah membuatnya mempunyai kehidupan baru dan kembali berjalan. Aldrian berbisik di telinga Devan. Devan melepaskan P3 lukan sahabatnya itu. Maaf tidak mengundangmu secara langsung. Aku mengerti, Devan. Tante Irene sudah menceritakan semuanya padaku. Aldrian kembali menepuk pundak Devan. Jaga dia dengan baik. Kamu sangat tahu bagaimana hancurnya dia saat bersama Bima, bukan? Aldrian mengingatkan. Pasti. Aku akan menjaganya dengan nyawaku. Aldrian tersenyum mendengar jawaban Devan. Lelaki itu sungguh sangat bersyukur karena Devan akhirnya bisa menikah dengan Renata. Pandangan Aldrian beralih ke arah Renata yang saat ini sedang berbicara dengan Vanya, perempuan cantik yang sampai saat ini masih setia menjadi pasangannya. Renata. Aldrian. Renata menghamburkan dirinya pada P3 lukan lelaki yang sudah ia anggap sebagai kakaknya itu. Namun, detik berikutnya seseorang melepaskan tubuhnya dari pelukan Aldrian. Sayang, jangan peluk-peluk orang sembarangan. Kamu ini istriku. Kamu tidak boleh dekat-dekat pria lain selain aku. Devan tiba-tiba mengurai P3 lukan mereka berdua. Renata tersenyum malu dengan sikap posesif Devan. Sementara Aldrian dan Vanya terbahak. Dasar bucin. Aku kan hanya memtigaluk istrimu yang sudah aku anggap sebagai adikku. Kenapa kamu harus cemburu? Aldrian menatap Devan sambil menggeleng. Hatiku sudah milik Vanya. Aku tidak tertarik lagi melihat perempuan manapun selain dia. Apalagi, saat ini sudah ada Adrian Junior di sini. Apa? Devan dan Renata terkejut. Apalagi saat melihat tangan Aldrian mengusap perut Vanya yang terlihat rata. Vanya yang diperlakukan sangat manis oleh Aldrian, tersenyum dengan wajah merona. Tidak menyangka kalau pria dingin itu ternyata bisa juga bersikap romantis di depan sahabatnya. Tidak usah kaget begitu. Harusnya kalian seneng karena sebentar lagi kalian akan punya keponakan, ucap Aldrian santai. Sementara wajah Vanya semakin merona. Tidak perlu malu, sayang. Mereka sudah tahu tentang kita, bisik Aldrian membuat wanita itu tersenyum. Selamat buat kalian. Semoga kalian berdua bahagia. Aldrian kembali mengucapkan selamat pada pasangan pengantin itu. Selamat juga buat kamu, karena sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Devan dan Renata berucap bersamaan. Terima kasih. Jangan lupa, kalian harus datang ke pernikahan kami nanti.
Aldrian berucap sambil memeluk Vanya dan menatap wanita itu penuh cinta. Kalian akan menikah. Tentu saja. Memangnya kalian saja yang boleh menikah. Sebentar lagi aku akan menyusul kalian karena calon istriku tidak mau menikah denganku saat perutnya terlihat gendut. Aldrian.